Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan lanjut lagi ke mereview kita. Nah, tetapi pada hari ini kita akan sedikit berbeda. Biasanya kita mereview mengenai cryptocurrency project atau exchanger, mungkin juga ada DeFi project, tapi intinya biasanya di dalam crypto world. Nah, tetapi pada hari ini kita akan mereview spesifiknya mengenai suatu broker. Otomatis di sini multi aset, nggak hanya crypto saja, ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting, ya. Oke, disclaimer beres, langsung kita masuk ke reviewnya. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah, Bang, buat apa kita pakai broker, ya? Apakah berbeda dengan kita menggunakan exchanger? Tentunya berbeda. Yang pertama, series market ini nggak ada spot trading. Ya, ini semuanya adalah bentuknya perpetual futures, kasarnya seperti itu, ya, atau lebih tepatnya mungkin CFD lah ya. Tapi intinya apa? Cara kerjanya mirip sekali seperti futures, tapi menggunakan sistem lot di sini, ya. Nah, selain dari itu juga, di sini kita itu bukan cuma kripto aja, tapi kita bisa multi aset seperti yang gua katakan di depan tadi. Kita bisa trading stocks di sini atau saham, bisa juga trading indeks, bisa trading juga komoditas seperti metals dan seterusnya. Nah, keuntungannya apa, Bang? Keuntungannya adalah di sini itu no fee, no commission, ya. Buat orang Indonesia itu adalah dua kata-kata yang sangat merdu, ya, karena kita sukanya yang gratis-gratis, ya. Nah, itu hal yang pertama. Dan yang kedua adalah mereka ada free deposit 100%, ya. Sorry, lebih tepatnya 100% deposit bonus, ya. Jadi gini, lu minimal deposit 50 USD bisa dapat 100% deposit bonus. Ya, kalau lebih besar ya otomatis ya juga lebih besar. Misalkan lu masukin 100 USD, maka deposit bonusnya 100 USD juga, ya. Tentunya sangat menarik, tapi bentuknya kredit ya, bukan lu bisa tarik 200. Kalau kayak gitu bangkrut namanya, ya. Tapi tentunya kredit ini berguna. Berguna untuk apa? Untuk supaya posisi lu nggak gampang boncos, ya. Jadi tentunya dibantu dengan kredit, ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas nih. Selain dari itu kan oke lah ya, no fees, no commission, ada deposit bonus. Bagus sih, tapi ada juga exchanger, bukan exchanger, tapi broker lain ada juga yang seperti itu. Nah, apa yang bikin Serus berbeda sekali dibandingkan dengan broker-broker lain? Nah, ini yang menarik ya. Kita bisa trade stocks, indeks, kripto, itu ya rata-rata broker bisa. Tetapi per dia biasanya tidak bisa dipairkan dengan kripto ya. Mereka menggunakan suatu teknologi yang disebut flexible crypto derivatives, atau di sini lebih tepatnya mereka sering nyebutnya NDC atau non deliverable crypto contracts. Nah, di sini bisa memberikan investor higher leverage ya, dan juga ability untuk go long dan short against crypto ya. Against crypto ke berbagai macam aset kelas lain seperti saham, equity, dan juga ada komoditas seterusnya ya, dengan zero fees dan commissions. Nah, gambarnya seperti ini. Ini trade room-nya ya. Kita bisa lihat pair-nya, pair-pair yang normal seperti forex ada di sini lengkap, kripto juga ada. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini kriptonya pun nggak cuma dengan USD ya, ada dengan Canadian dollar, ada dengan CHF ya, lalu ada juga dengan Hong Kong dollars dan seterusnya. Dan selain dari situ juga ada komoditas di sini, kita ada misalkan dengan BTC juga, BTC against XAU ya, dengan emas, lalu juga dengan ada natural gas dan seterusnya. Ya, jadi intinya apa? Di sini pairingnya itu sedikit aneh ya, karena kayaknya ini pertama kali gue lihat di mana pairing dia itu ada dengan kripto ya. Jadi ini bisa membukakan suatu bukan cuma satu dua market, tapi banyak sekali market-market baru yang kita bisa pakai volatilitasnya gitu ya. Dan juga ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita diversifikasi juga ya. Jadi nggak cuma di kripto-kripto aja, tapi bisa juga di aset kelas lain gitu ya. Nah, jadi itu salah satu keuntungannya. Ya, kita bisa yang normal markets bisa. Tapi kalau kita mau market-market yang di against crypto juga di sini bisa, ya. Itu salah satu yang paling unik dari Serus Market itu sendiri. Nah, selanjutnya ya, kita akan bahas juga apa keuntungan menggunakan si Serus Markets. Yang pertama ada range of markets di sini ya, ada banyak sekali pair-pair yang kita bisa pakai.
Trading flexibility, ya, di mana kita bisa membeli dan menjual cryptocurrency secara aman tanpa menggunakan hardware wallet di sini. Dan juga mungkin yang paling yang paling merdu buat orang-orang Indonesia adalah nggak ada fee dan nggak ada komisi, ya. Nah, di sini otomatis juga akan membuat orang-orang yang orang-orang yang paling males tuh buka posisi langsung merah. Orang Indonesia kan paling anti tuh, buka posisi langsung merah. Nah, di sini ya buka posisi nggak langsung merah karena nggak ada fee, nggak ada komisi, gitu. Nah, tapi kalau gitu berarti otomatis ya, jangan ekstrim terlalu besar di sini. Berarti dia akan ambil profitnya dari 100% ngebandar gitu. Jadi ya bolehlah di sini ya main sedikit-sedikit ya untuk diversifikasi, tapi jangan sampai kegedean gitu ya. Dan selanjutnya di sini juga mereka sudah diregulasi oleh Labuan Financial Services Authority, dan juga mereka mengklaim bahwa mereka menggunakan segregated accounts untuk semua deposit mereka ya. Nah, untuk depositnya gampang nggak, Bang? Gampang, ada berbagai macam cara. Lo punya Mastercard, punya Visa, bisa di sini. Lo mau transfer pakai kripto, bisa. Lo mau pakai wire transfer, walaupun ini gue nggak terus sarankan ya, karena biayanya cukup besar ya dibandingkan dengan yang lain. Bisa juga, e-money juga bisa ya. Jadi sangat fleksibel caranya. Dan sekali lagi gue ingatkan di sini ada bonus 100% yang menunggu lo. Ya, caranya gimana? Gampang banget. Yang pertama, buka account di sini ya, kurang dari 2 menit beres. Nggak perlu KYC dulu pun bisa ya. Nah, tapi untuk WD-nya nanti harus KYC. Jadi kalau gue pribadi sih mendingan sekalian di awal aja beresin ya, open account, KYC. Tapi kalau lu males, bisa kalau lu trade ya, lu bisa trade tanpa KYC. Tapi gue sarankan mendingan dari awal supaya pas waktu lu mau WD gampang ya. Yang kedua, deposit at least 50 USD, maka kita akan mendapatkan bonus deposit sebesar 100% dalam bentuk kredit. Dan tentunya yang ketiga, tinggal lu trade saja berbagai macam global markets ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan selanjutnya kita akan memperlihatkan gimana sih cara buka posisinya. Dan mungkin buat lu yang belum pernah trade dengan menggunakan sistem lot gitu ya, kita akan coba jelaskan juga di sini karena akan sedikit berbeda dengan perpetual futures yang lu biasa pakai di exchanger kripto. Oke, nah sekarang kita akan ke bagian trade-nya ya. Nah, jadi sekali lagi seperti yang gue bilang di depan ya, di sini akan berbeda buat lu yang lebih sering trading di exchanger kripto, bermain futures, karena di sini menggunakan sistem volume in lot ya. Tetapi buat lu yang pernah trade forex ya atau commodities in general, kemungkinan besar sudah sangat familiar di sini ya. Tapi nggak apa, gue akan coba jelaskan dulu karena kemungkinan besar rata-rata dari audience gue adalah orang-orang yang trade di kripto ya, which is maka mereka akan lebih familiar dengan futures. Nah, lot ini apa sih, Bang? Lot ini simpelnya adalah suatu kontrak yang kita beli. Dulunya minimum itu 1 lot. Tetapi untuk buka 1 lot itu secara dananya besar ya. 1 lot itu equals 100.000 USD. Maka dari itu ya, dulu itu forex, commodities itu hanya permainan orang-orang kaya. Nah, tetapi broker sepertinya ingin juga memfasilitasi orang-orang yang mungkin modalnya lebih kecil. Maka dari itu mereka mulai membuka 0,1 lot, bahkan sampai ada 0,01 ya. Intinya dengan lot yang lebih kecil kita bisa buka posisi dengan margin yang lebih accessible lah, kasarnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, volume in lot, yang gue suka di sini itu dia ada pips value. Ini rata-rata untuk yang menggunakan MT4 minimal ya, itu nggak ada pips value. Jadi kita harus ngitung sendiri, kira-kira kalau kita untung 1 pip itu berapa, kalau kita rugi 1 pip itu berapa. Nah, seringkali orang kecolongan di sini. Mereka asal aja main misal pasang aja gitu ya. Wah, kayaknya 1 lot kecil, pasang aja 30 lot. Buka posisi langsung kena margin call. Nah, itu sering terjadi. Nah, yang gue suka dari si series ini adalah dia kasih tahu marginnya harus berapa, pips value-nya harus berapa, dan seterusnya ya. Nah, pips itu apa, Bang? Pips itu adalah price interest point atau percentage in point. Itu suatu akronim ya. Intinya ini adalah bisa dibilang the smallest whole unit yang bisa move di forex, dan bisa dibilang bukan cuma forex ya, tapi CFD market lah, kasar seperti itu ya. Contoh misalkan di sini USD Canadian dollars ya, dia itu misalkan bergerak 0,00001. Nah, artinya itu adalah 1 pips ya. Nah, kalau kita di sini intinya ya, sekali dia bergerak ke tempat yang misalkan gini lah, kita buka posisi long ya. Nah, taunya dia naik. Nah, dia naik 1 pip, maka kita untung 0,07. Kalau dia ternyata drop ya, dia drop 1 pip, maka kita rugi 0,07. Ya, jadi harusnya cukup gampang ya. Cuma tinggal perlu
membiasakan diri saja ya. Kita buka contohnya hari ini dengan ya biar sedikit lebih gede lah ya. Kayaknya kegedean lah. Kan buat contoh juga ya. Kita buka 0,01 aja ya biar lu nggak terlalu over leverage juga ya. Nah, cara bukanya gimana? Kita pilih misalkan favorit kita apa nih ya. Di sini kan seperti yang gue bilang ya, salah satu keuntungan dari series market ini adalah banyak pair yang sedikit unik ya, di mana kita bisa trade BTC BMW, BTC Apple, dan seterusnya. Nah, untuk contoh kita akan buka dengan yang sedikit unik ya, BTC BMW lah ya. Kita buka di sini. Tentunya untuk charting gue nggak akan lakukan terlalu banyak ya, karena gue udah kasih banyak untuk tutorialnya di channel gue. Buat lo yang belum nonton silahkan saja. Lo boleh ke channel gue. Di sini lebih kita tutorial lah bagaimana cara untuk buka posisinya ya. Jadi setelah lo analisa, anggap misalkan lo mau buka posisi short ya. Kita buka lotnya 0,01, pastikan marginnya cukup ya, jangan sampai ngasal. Di sini udah dibantu banget sama series market biar lo nggak salah masukinnya ya lotnya. Nah, misalkan kita mau nge-short di sini. Nah, kita bisa langsung ini market atau bisa juga advance. Nah, advance di sini kita bisa juga dengan limit ya. Limitnya sedikit berbeda. Biasanya kalau limit itu ada tulisan di sini, ini harus klik dulu sell atau berapa ya. Nah, kita bisa buka misalkan di harga tertentu. Kita misalkan pengen bikin limit posisi short di angka 320 misalkan di sini ya. Lo tinggal bisa klik di sini ganti 320. Tapi karena ini hanya untuk contoh saja, kita langsung buka saja secara market ya. Lalu kita klik invest di sini ya, dan order sudah terbuka. As easy as that ya. Nah, setelah itu tinggal kita tunggu ya, nanti kita ada target TP dan seterusnya. Lagi-lagi untuk tutorial bagaimana cara untuk kita TA dan seterusnya itu bisa kalian lihat di YouTube gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaannya ya. Dan sekali lagi untuk sekarang yang lu ingin depo ke series market, sekali lagi akan ada bonus deposit sebesar 100% dari yang lu depokan. Bentuknya sekali lagi kredit. Tujuannya apa? Untuk membantu supaya lu nggak gampang kena liquid. Oke, jadi itu dia tadi trade room dari Ceros Market. Seperti yang kita bisa lihat ya, bentuknya adalah bukan MT4 maupun MT5. Jadi ini adalah suatu broker yang menggunakan trade room yang dia buat sendiri gitu ya, non MT4 atau non MT5. Apa saja keuntungannya? Ya tentunya akan selalu plus minus ya. Plusnya adalah jauh lebih newbie friendly. Buat lu yang baru, sekali lagi gue tekankan ya, bukan yang udah sering ya. Buat lu yang masih baru, lu coba untuk trade dengan MT4 seringkali pusing ya. Nanti nyari server, download lagi si MT4 juga kadang-kadang bingung. Nah, itu seringkali menjadi barrier of entry. Nah, di Ceros Market ini makanya mereka menggunakan si sistem trade room yang dia buat sendiri, in-house kasarnya ya. Nah, tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya berarti ya lebih gampang lah kesannya untuk kalau misalkan candles untuk dimanipulasi lebih gampang. Dan bisa dibilang juga secara customizability-nya lebih kecil ya. Untuk di MT4 itu kan mereka sudah sangat compatible dengan misalkan mereka buat orang-orang yang pengen bikin EA ya. EA atau kasarnya robot lah, robot yang mereka desain sendiri ya, bukan robot yang yang lo sering dengar, tapi robot yang lo program sendiri. Nah, karena mereka non MT4, maka di Ceros Market yang nggak bisa ya, for now at least. Nanti mungkin ke depan bisa. Nah, selanjutnya untuk deposit bonus gue ingatkan sekali lagi, bentuknya adalah kredit ya, jadi bukan yang lo bisa WD. Jadi bukan sistemnya kayak gini, lu depo 100, ya udah gitu nanti dapat kredit 100 lagi lu bisa tarik 200. Enggak, kalau kayak gitu caranya seharusnya bangkrut ya. Jadi nggak kayak gitu. Gunanya adalah kredit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya posisi lu lebih nggak gampang kena liquid ya. Itu jadi tambahan ketahanan kasarnya seperti itu ya. Jadi kesannya harga likuidasi tuh kalau bahasa perpetual futuresnya harga likuidasinya tuh ya naik gitu atau turun tergantung lo posisinya long atau short ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan ini bentuknya adalah no commission dan no fees ya, berarti otomatis dia nggak ngebandar ya. Nah, jadi kalau gue pribadi sih sarankan jangan sampai ekstrim gede banget, tapi buat lu yang males sama buka posisi langsung merah gitu ya, ya mungkin bolehlah pertimbangkan dengan ini, karena sekali lagi keuntungannya adalah lu bisa trade dengan berbagai macam pairing yang biasanya nggak ada di broker-broker lain ya. Pairing against pairing against crypto ya, ada BTC against Nike against Adidas gitu kan, itu pairing yang nggak bisa dibilang nggak ditawarkan di broker-broker lain. Jadi itu salah satu poin plusnya ya.
Jadi kurang lebih seperti itu review untuk series market. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.